Shalom, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan melalui Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 23 September 2021. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat 27. Keluaran 18 ayat 13 sampai ayat 27. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar terus kami alami dan terus kami nikmati. Saat ini Engkau melayakkan dan memperkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu melalui persekutuan kami yang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kuatkan dan berikan kami hikmat-Mu ya Allah Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pendengar yang baik, diberi kekuatan untuk merenungkan dan mengaminkan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, perdengarkan firman-Mu, kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya.
Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan merenungkan firman yang telah kita baca dalam satu pokok perenungan, bersabar dalam memimpin. Saabara manglopian. Saudara, seberapa lamakah Anda bertahan hidup bersama dengan orang yang tak sabar? Lalu apa yang Anda lakukan jika mereka yang tak sabar itu selalu ingin menjumpai Anda? Dalam memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, Musa berusaha memimpin mereka dengan menunjukkan sikap rendah hati sambil tetap belajar pada mertuanya. Sepanjang hari Musa bersabar menerima umat yang datang menjumpainya untuk menyampaikan dan meminta pertimbangan kepada Musa. Dalam keadaan seperti itu, Yitro memperhatikan dan sangat mengerti beban dan kelelahan yang dilihat pada diri Musa. Karena itulah, Yitro menyarankan kepada Musa untuk mengangkat hakim-hakim demi mengurangi bebannya. Dengan saran itu, Musa melakukan apa yang dikatakan Imam Yitro untuk mengoptimalkan pelayanannya. Menjadi pemimpin dalam setiap lingkup bukanlah persoalan yang mudah. Apalagi jika yang dipimpin itu masuk kategori orang yang tegar tengkuk. Tetapi jikalau sudah terpilih menjadi pemimpin di tempat itu, maka apakah yang harus kita lakukan? Dari Musa, kita dapat belajar bagaimana ia sabar melayani dengan penuh kerendahan hati dari pagi sampai petang, melayani keluhan rakyatnya. Dan pada sisi lain, kita bisa belajar dari Yitro bagaimana meminimalkan pekerjaan dengan menentukan sejumlah orang untuk membantu dalam penyelesaian masalah agar tidak terlalu letih. Oleh karena itu, tetaplah sabar menjadi seorang pemimpin di tempat yang telah dipercayakan kepada kita, baik itu pemimpin dalam pelayanan gereja ataupun pemimpin dalam pelayanan pemerintah dan organisasi lainnya. Sabar adalah kunci utama meraih kesuksesan dalam kepemimpinan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Dalam waktu sejenak, kami merasakan lawatan Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami dengar, kami renungkan,
bahkan kami aminkan. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali ketidaksabaran terlalu menguasai kehidupan kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami mengaminkan firman-Mu yang sungguh, bahwa kesabaran adalah modal utama bagi kami untuk menjalani dan melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami ketika kami dipercaya menjadi pemimpin di dalam lingkungan kehidupan di mana Tuhan mempercayakannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan kepada kami semua. Dan sungguh kami percaya bahwa firman-Mu akan terus menguatkan kami. Firman-Mu akan membimbing kami untuk berjuang dalam hidup agar kami tetap menyatakan kesabaran kami. Sekalipun sering kami merasa kelelahan karena berbagai-bagai tugas dalam ketidakmampuan kami. Tapi hari ini kami percaya, di balik kesabaran kami, Tuhan akan menolong kami semua. Karena itu Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus terus menolong dan membimbing kami semua. Memampukan kami untuk menempah diri dalam mengasah kesabaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu terus menjadi kekuatan, terus menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani berbagai tugas-tugas panggilan dan aktivitas hidup kami dalam hidup karunia-Mu. Terpuji Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hidup karunia Tuhan dalam rupa-rupa tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.